Hai guys, selamat datang di channel RS Sweety, channel yang sering trending nomor 1 di Zimbabwe. Oke, selamat pagi bagi kalian yang menonton video ini di waktu pagi. Selamat siang bagi kalian yang menonton video ini di waktu siang. Selamat sore bagi kalian yang menonton video ini di waktu sore, dan selamat malam bagi kalian yang menonton video ini di waktu sore. Nah guys, di sini gua akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul The Hangover yang rilis pada tahun 2009. Ya, gak usah lama-lama lagi, karena lama-lama itu sangat lama sekali, ya kan? Nah, di samping itu karena gua juga ingin perak sama Om Jackie Chan, yuk langsung saja kita putar intronya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang wanita yang bernama Tracy. Ia nampak cemas karena si pengantin pria tak kunjung nongol juga. Ia pun menelpon Phil, teman dari kekasihnya si Tracy, untuk mencari tahu keberadaannya. Tetapi kelihatannya semuanya gak begitu baik-baik saja, dan film pun dimulai. Kisah berganti 2 hari sebelumnya saat si Doc dan Alan berencana jalan-jalan ke Las Vegas, apalagi kalau bukan untuk mancing di kolamnya Pak RT. Agar lebih mantap-mantap, ayahnya Alan memberikan maksudnya mobil kepada si Doc untuk pergi ke Las Vegas. Agar lebih meriah, Alan dan Doc mengajak dua temannya. Yang pertama adalah Bill. Dia seorang guru biologi yang mengajarkan tentang cara reproduksi manusia dengan secara baik dan benar. Jadi pengen lah. It's the weekend, Budnick. I don't know you. You do not exist. No chance, but don't step. Dan satu lagi temannya yang bernama Stu. Dia ini mempunyai pasangan yang kelihatannya kurang harmonis. Kan bisa kalian lihat kan? It's pathetic. Those places are filthy. And dry humping the fucking stage up there? Ya, akhirnya mereka berempat berangkatlah ke Ancol. Salah maksudnya. Ya, maksudnya Ancolnya aja di Las Vegas gitu loh. Maksudnya Ancol cabang Amerika. Oke. Singkat cerita, mereka sampai di Las Vegas. Mereka juga memesan kamar hotel yang tentunya lebih mewah dibandingkan kamar saya. Ini apaan sih ini skrip? Watch this. I don't want them. You ruined it. Setelah berganti baju, celana sabuk, dan daleman, mereka berkumpul sembari berpesta meriah tanpa mengajak saya. Ini apa sih? Saat bulan bersinar di pagi hari, Alan yang ingin kencing air kencing dikejutkan dengan sebuah macan, atau bahasa Englandnya yaitu buffalo. Sontak membuat Alan terkaget-kaget, dan juga giginya si Stu jadi bukan satu. Ketika mereka sudah terbangunan, mereka sadar bahwa si Doc itu ternyata tidak ada. Wah, kemana? Saya pun nggak tahu. Coba dong tanya Pak RT. No shit. Yeah. Di saat mereka sedang frustasi, bingung, cemas, pusing kepala, badan pegal linu, encok rematik, ada suara tangisan bayi, dan setelah dicek ternyata beneran ada loh. Whose fucking baby is that? Mereka pun membawa bayinya sembari mencari Doc yang masih belum kelihatan penampakannya. Mereka mencari petunjuk dalam diri mereka masing-masing. Bill pun mendapati bahwa sepertinya ia menemukan petunjuk di rumah sehat. Nah, berangkatlah dia ke rumah sehat beserta kawan-kawannya. Sesampai di rumah sehat yang dipenuhi banyak orang sakit, mereka bertanya kepada si dokter. Yang pasti, mereka tidak bertanya, "Dok, apakah bumi itu bulat? Apakah bumi itu datar?" Sungguh pertanyaan yang sangat totol sekali. Setelah bertapa di gua buta, si dokter mendiagnosa bahwa di tubuh mereka bertiga terdapat obat bius yang bernama Ruplin. Dengan kata lain, obat ini digunakan oleh para laki-laki bejat yang ingin memperewek-ewek perempuan, sehingga sebelum itu mereka membiusnya, dan setelah itu ewek-ewek lah. Si dokter memberi petunjuk agar mereka pergi ke tempat yang bernama Best Little Chapel, atau sebuah tempat yang digunakan untuk pernikahan gitu. Nah, sesuai anjuran dokter, mereka pergi ke tempat itu dan masuklah mereka. Tetapi bukan teman mereka yang didapati, melainkan foto-foto Sistu bersama wanita, dan itu membuat Sistu menjadi cemas sekali. Tidak.
Saat mereka beranjak pergi dari tempat itu, mereka dihadang oleh komplotan gangster hingga membuat mobil mereka hancur. Haha, mampus. Demi menghindari gangster tadi, mereka pergi ke kos-kosannya Mak Erot, yang mana hal itu membuat mereka bertemu dari si ibu bayi tersebut. Dan ibu bayi tersebut yang namanya siapa? Ayo, kalau bisa nebak nanti 2 juta rupiah. Ya, namanya adalah Jet. Ya, namanya adalah Jade. Jet. Saat mereka sedang mencari info, tiba-tiba ada seekor polisi yang menggerebek mereka dan membawa mereka untuk diautrogasi. Setelah selesai diautrogasi, ternyata polisi tersebut mengerjai mereka. Dijadikanlah mereka sebagai gajah percobaan pada anak-anak kecil. Polisi nggak berakhlak ya. You ride the lightning. Adegan berganti saat mereka menggunakan mobil. Ternyata si Alan sedang iseng melemparkan balon yang ada putih-putihnya itu loh, hingga membuat marah si Alan. Ih. Di saat itu juga mereka merasakan sesuatu, ada apa gitu di bagasi mereka. Saat dicek ternyata ada orang yang tengah telanjang kotak. Telanjang. Di scene ini terkuak, ternyata yang memasukkan pil bius untuk ewe-ewe itu adalah si Alan. Untung gua gak ikut, mampus lu. Saat pulang ke hotel, mereka kaget ternyata ada Mike Tyson yang sedang menyambut mereka. Dan ternyata maksud Mike Tyson itu adalah ingin mereka menyuruh macan mereka yang tadi itu loh untuk mengembalikan ke rumahnya. Mampus lu, kasihan lu. Suka duka sedih ceria mereka lakukan untuk mengembalikan macan yang kurang akhlak itu. Sekalian kayak dulu biar lebih akhlak. Setiba di rumah Mat Kasan alias Mike Tyson, mereka ditunjukkan video rekaman CCTV bahwa Doc ternyata masih hidup. Bergegaslah mereka mencari, tetapi saat di jalan mereka ditabrak oleh gangster tadi. Yang membuat saya terkejut sampai pengen beli seblak ke Pak RT. Ternyata pemimpin gangster itu adalah orang tadi yang tengah telanjang kotak. Ternyata si pemimpin gangster itu ingin mengambil kembali uang yang sudah mereka ambil bertiga, tetapi nggak ada. Ya gimana dong, gua kan nggak ada. Niat hati ingin mengembalikan uangnya kepada si Pak Bos gangster tadi. Karena mereka gak punya uang, saya juga gak punya uang. Akhirnya mereka memutuskan untuk ngepet saja karena lebih enak, lebih murah, lebih berkualitas. Tetapi bukan itu tujuannya. Mereka pergi ke toko judi. Oh ya, untuk main judi lah. Mudah bagi Alan untuk memenangkannya, entah pakai cheat atau bukan, entah dia seorang pro player atau bukan, hanya sutradara yang tahu. Akhirnya mereka bisa menebus hutang kepada Pak Bos gangster tadi untuk menyelamatkan temannya yang bernama si Doc itu tadi. No one. Give him the signal. Sesampai mereka COD, nggak pakai Shopee, langsunglah si Bill memberikan uangnya kepada si bos gangster itu. Tetapi si bos gangster itu mengeprank mereka. Ternyata itu adalah bukan Doc yang mereka cari. Kasihan lu di prank. Mampus lu, udah capek-capek cari duit dari hasil judi, malah di prank. Kasihan lu. Seperti kesurupan Albert Einstein, si Stu mendadak bisa menerawang di mana keberadaannya si Doc. Nah, gitu dong, biar gak gua capek-capek rangkum di film. Ya, akhirnya mereka menemukan si Doc dan membawanya pulang dengan penuh sukacita. Starts in 3.5 hours. Alan! Tapi sebelum pulang, Stu menghampiri Jet. Sepertinya mereka ingin bertemu kembali akhirnya. Entahlah, hanya Mamang John Wick yang tahu. Look, you don't have to say it. I totally understand. Yeah.
Gathered here today because. Di adegan ini, Sisto kesurupan lagi, tapi kali ini bukan si arwahnya Albert Einstein, melainkan kesurupan arwah pocong PMS yang membuatnya ia berani untuk memutuskan hubungan pasangannya di depan banyak orang. Ini baru keren, ini baru lagi contoh loh, contoh semua. I'm sick of doing what you want me to do all the time. I did it! Riddle me that! Since you fucked that waiter on... Film diakhiri dengan Doc yang memperlihatkan foto-foto bejat mereka yang berada di Las Vegas waktu lalu, dan film pun dimulai. Maksudnya dimulai selesai gitu loh. Oke, selesai ya. Oke, dadah, 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 dadah. Oke, dadah.